Halo guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa, aku akan membawakan lagi nih cerita horor untuk kalian semua. Dimana kisah ini tuh datang dari seorang teman online kita. Ya, kita sebut saja namanya Rama. Nah, Rama ini nih mempunyai pengalaman horor guys, dimana saat dia berkunjung ke rumah ibunya, yang mana banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi di desa ibunya itu guys. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa subscribe ke channel ini guys, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kisahnya. Jadi cerita ini tuh sebenarnya berasal dari istrinya si Rama guys. Istrinya itu bernama Tari. Nah, Tari ini tuh ada sesuatu nih guys yang membuat dia tidak lagi ingin pergi ke kampung mertuanya. Nah, berawal dari si Rama ini mendapatkan cuti kerja guys. Udah lama si Rama tidak pergi berkunjung ke desa ibunya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berkunjung ke desa itu. Nah, karena jarak rumahnya Rama ke desanya mamanya ini guys, itu tuh cukup jauh. Jadi mereka pun menempuh perjalanan di mana mereka menggunakan supir travel. Nah, di sepanjang perjalanan belum ada hal-hal aneh yang menyelimuti hatinya si Tari ini guys. Dia pun masih menikmati perjalanan itu. Tiba-tiba supir travel pun bertanya nih kepada si Rama, "Kampung ibunya di mana mas? Belok kanan atau belok kiri?" Nah, saat itu Rama bilang nih guys, kalau kampung ibunya itu berada di sebelah kiri ujung desa ini. Nah, tidak lama dari itu, sampailah Rama dan istrinya di rumah mertuanya guys. Nah, di situ tuh Rama berpesan kepada supir travel untuk menjemputnya 2 minggu ke depan. Karena di kampungnya ibunya ini tidak ada sinyal guys. Nah, di situ tuh Rama bersapaan dengan warga kampung. Dia pun melihat suasana rumahnya yang sangat dia rindukan karena udah lama nih guys, dia tidak datang berkunjung di situ. Tari pun mulai mengetuk pintu. Nah, saat itu tuh Tari lagi hamil 7 bulan guys. Bisa dibilang kehamilannya udah cukup tua. Nah, mereka pun melihat ibunya Rama lagi menjemur pakaian di halaman belakang. Di situ tuh ibunya Rama kayak kaget gitu loh guys. Kayak kaget terus kayak gimana ya? Kayak ekspresi itu kayak nggak seneng gitu. Mereka datang ke desa itu. Rama pun menyadari tatapan ibunya itu guys, tetapi dia tidak ambil pusing karena memang dia sangat merindukan ibunya. Nah, dia bersalaman dengan ibunya, terus ibunya ini kayak nggak mau tuh ambil tangannya si Tari guys. Nah, tidak lama dari itu guys, Rama pun mengagetkan ibunya dan sontak ibunya langsung mengambil tangannya si Tari. Ibunya saat itu tuh ngomong, "Kenapa kalian balik ke desa ini? Dimana warga desa banyak yang ingin keluar dari desa ini. Sedangkan kalian malah masuk ke dalam desa ini." Di situ tuh Rama hanya menjelaskan guys kalau dia sangat rindu nih untuk bertemu ibunya.
Ibunya pun menyuruh Rama dan istrinya untuk segera pulang dan memanggil supir travel itu kembali untuk menjemput mereka. Tapi kata si Rama, dia sudah bilang ke supir travelnya itu untuk menjemput mereka 2 minggu lagi. Setelah mendapat jawaban seperti itu dari Rama guys, akhirnya ibunya pun menyiapkan kamar untuk mereka berdua. Nah, di malam harinya nih, Tari tidak sengaja mendengar suara gaduh di sebelah kamarnya guys. Seperti suara cakaran gitu loh di tembok. Nah, dia pun membangunkan si Rama. Di situ Rama pun juga mendengar suara ribut-ribut itu. Tetapi Rama bilang ke istrinya untuk tidak usah dihiraukan saja. Nah, pagi harinya guys, saat Tari melihat ibu mertuanya sedang menyiapkan makanan, di situ tuh Tari berniat untuk membantu ibu mertuanya itu. Tetapi dia pun mendapati perlakuan yang kurang enak dari mertuanya. Saat itu mertuanya membentak si Sari ini guys. Nah, larilah tuh si Tari ke dalam kamar. Terus si Rama pun bertanya, ada apa? Tari pun menjelaskan nih kalau ibu mertuanya itu membentak dia, sedangkan dia hanya ingin berniat membantu ibu mertuanya untuk memasak. Nah, saat itu tuh Rama pergi nih ke mamanya guys. Dia tanya nih ke mamanya kenapa memperlakukan istrinya seperti itu. Ditambah lagi kan istrinya lagi hamil kan guys. Hormonnya mungkin kurang stabil. Nah, saat itu ibunya hanya diam aja gitu loh guys. Aneh aja gitu. Ibunya bersikap sangat aneh saat itu. Nah, singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Tidak sengaja Rama bertemu dengan teman SD-nya yang bisa dibilang sangat akrab guys. Nah, temannya ini bernama Tama. Tama lagi ngeronda nih di desa itu. Di situ tuh Tama banyak cerita tentang desa ini. Nah, Tama juga bercerita kalau desa ini akhir-akhir ini tuh banyak terjadi teror di mana warga desa ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang cukup mengenaskan guys. Mengenaskan yang mana tidak memiliki jantung. Tama pun bercerita nih guys kalau ada pantangan atau larangan nih buat warga desa untuk membuka jendela apalagi pintu di malam hari. Nah, saat itu tuh Rama hanya menanggapi kalau mungkin ya ada oknum-oknum yang berbuat jahat nih untuk mencari organ manusia. Rama ini gak mau tuh guys berpikir negatif atas apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu. Nah, akhirnya mereka pun berpisah nih. Rama pun pulang nih ke rumah dan Tama juga melanjutkan kegiatan rondanya. Nah guys, keesokan harinya ada kabar yang kurang mengenakan, di mana warga kampung tuh heboh dengan penemuan jasad, yaitu jasadnya si Tama guys, temannya si Rama ini. Nah, si Tama ini ditemukan dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Rama pun kaget karena baru aja nih semalam mereka ngobrol guys. Tiba-tiba keesokan harinya si Tama sahabatnya udah tidak bernyawa lagi. Nah guys, ternyata guys di malam harinya Tari tidak sengaja ingin buang air kecil. Dia pun berjalan menuju kamar mandi, yang mana kamar mandi itu tuh terpisah guys dari rumah utama. Dia berjalan terus dia mendengarkan nih guys suara ribut-ribut seperti yang didengarkan tempo malam lalu. Nah, karena dia penasaran guys, dia pun mendekati suara itu. Dan kalian tahu, dia situ kaget guys melihat mertuanya yang sudah berubah wujud, yang mana mertuanya tuh
memanjat tembok guys, layaknya laba-laba. Bukan cuma itu nih ya, dimana Tari pun melihat guys, kuku mertuanya itu panjang-panjang dan bola mata mertuanya berubah menjadi hitam semua. Nah, dia pun bersembunyi nih guys, memantau apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata ibu mertuanya itu pergi guys keluar rumah. Nah, Tari ini mengendap-endap nih mengikuti mertuanya itu. Nah, ternyata mertuanya ini pergi ke sebuah rumah yang juga berada di ujung desa. Yang katanya sih penghuni rumahnya itu adalah seorang nenek-nenek yang tinggal seorang diri guys. Tari pun menyaksikan apa yang dilakukan oleh mertuanya itu, yang mana mertuanya itu menggaruk-garukan kukunya di tembok rumah itu guys. Nah, suaranya itu persis nih seperti apa yang didengar pada malam itu guys. Tidak lama dari itu, tiba-tiba penghuni rumah itu pun keluar. Dan saat itu guys, ibu mertuanya seakan-akan siap untuk menerkam. Nah, pada saat itu ternyata si Rama mengikuti dari belakang guys. Sedari tadi ternyata Rama membuntuti istrinya. Di situ Rama pun berteriak memanggil nama ibunya. Sontak ibunya pun melihat ke arah Rama. Kebetulan juga guys, ada beberapa warga yang sedang ronda di desa itu. Rama pun meminta warga desa itu untuk membantu dia dan juga memegangi ibunya guys. Nah, ternyata guys, di balik sosok ibunya yang sangat menyeramkan saat ini tuh, ada sebuah cerita kelam di masa lalu, dimana saat ibu dan bapaknya Rama masih muda guys, baru saja menikah. Mereka ini bisa dibilang orang yang paling miskin di desa itu. Banyak hinaan dan cacian yang mereka dapati. Sampai saatnya bapaknya si Rama ini guys melakukan sebuah perjanjian dengan setan, yang mana ibunya si Rama ini menjadi wadah dari jin itu guys. Nah, awalnya tuh mereka hanya menumbalkan hewan-hewan ternak saja. Tetapi semenjak bapaknya si Rama meninggal dunia, entah bagaimana sosok roh jahat yang berada di tubuh ibunya itu meminta tumbal seorang manusia guys. Dan terjadilah tuh teror di mana warga kampung tuh menemukan jasad misterius yang meninggal secara mengenaskan. Dan kalian tahu, saat mendengar cerita itu, panaslah nih warga desa guys. Karena mereka tidak menerima nih, karena banyak kan korban-korban yang sudah menjadi tumbal ibunya si Rama ini. Mereka memutuskan untuk membakar ibunya si Rama guys. Rama pun tidak bisa menghentikan aksi warga-warga itu. Nah, saat itulah si Rama menyadari kenapa ibunya semarah itu saat si Tari dan Rama balik ke kampung ini. Ternyata ibunya hanya ingin melindungi mereka berdua dari sosok roh jahat yang berada di tubuhnya itu guys. Oke, itulah tadi sebuah pengalaman horor dari istrinya si Rama saat berkunjung ke kampung mertuanya. Nah, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, sebagai bentuk dukungan kalian, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel ini guys. Terima kasih, sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.